Cukup lama dan wow, the power of moving average ya, luar biasa ya. Ini begitu lihat, wah, ini sesuatu hal yang menarik dan milenial banget ya Pak Dani ya. Gambarnya Power Rangers ya. Ada ini Gojek, Grab, sama mana lagi nih Pak? Keren. The power of 5 moving average ya. Iya. Silakan Pak Dani. Mestinya gambarnya emak-emak. Gambarnya emak-emak, jangan Power Ranger. Oke, mangga. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Saya akan berbagi sharing dari konsep trading yang saya dapatkan dari kelas trading Santai Kuswanto ini. Jadi topiknya yaitu the power of 5 moving average dan di-combine dengan Bollinger Bands dan stochastic oscillator. Nah, mengapa moving average? Nah, pertanyaannya yang pertama adalah mudah, yang kedua sederhana, yang ketiga objektif, yang keempat ilmiah, dan multifungsi. Nah, multifungsi seperti apa? Nah, dengan metode moving average ini, kita bisa mengetahui tren, kita bisa mengetahui support and resistance, dan kita juga bisa mengetahui pembalikan dan pelemahan tren. 3 hal yang harus diketahui oleh komunitas trading Santai Kuswanto mengenai tren. Yang pertama yaitu bahwa tren itu ada yang disebut dengan major trend. Major trend itu ada bullish atau bearish. Bullish atau bearish, dan yang kedua secondary trend sesuai dengan mayor. Kalau secondary trend sesuai dengan mayor itu namanya continuation terhadap mayor trend. Atau kalau tidak sama itu tandanya koreksi terhadap mayor trend. Dan yang ketiga yaitu proses pelemahan dan pembalikan tren. Jadi kemampuan untuk mengidentifikasi apakah tren masih akan lanjut atau akan berbalik sangat diperlukan agar jangan sampai kita masuk posisi sell di lembah atau buy di puncak maksudnya. Jadi secara prinsip trading rule dari 5 moving average ini adalah yang pertama yaitu metode ini mengacu ke cara menentukan tren dengan bantuan indikator moving average jenis EMA. Jadi periode EMA yang digunakan yaitu 10 biru, 20 magenta, 50 hijau, 100 kuning, dan 200 merah. Berikutnya, tren dengan EMA. Tren dengan EMA yang disebut dengan uptrend atau bullish squat yaitu candlestick relatif berada di atas semua EMA. Berarti candlestick-nya relatif berada di atas semua EMA. EMA 200, EMA 100, EMA 50, EMA 20, dan EMA 10. Jadi candlestick-nya relatif berada di atas semua EMA. Kemudian EMA paling kecil relatif berada paling atas di antara EMA lain. Jadi EMA paling kecil ini EMA 10 berada paling atas di antara EMA lain. Nah, ini yang dikatakan dengan uptrend atau bullish squat. Selanjutnya, downtrend atau bearish squat, yaitu candlestick relatif berada di bawah semua EMA. EMA paling kecil relatif berada paling bawah di antara EMA lain. Saya akan ini dulu masuk ke grafik dulu. Ya, sok silakan Kang Gadi. Jadi kalau kita perhatikan ke ini time frame D1 di gold, di XAU USD,
kita bisa melihat di sini sedang uptrend. Sedang uptrend. Apa ciri-ciri uptrend tadi? Yaitu candlestick relatif berada di atas semua EMA. Candlestick relatif berada di atas semua EMA, dan EMA yang paling kecil berada paling atas di antara EMA lain. Jadi dengan demikian, dengan metode moving average ini yang multifungsi itu, kita bisa mengetahui bahwa tren XAU USD ini saat ini sedang bullish. Dan berikutnya yang ketiga yaitu mengenai pelemahan dan pembalikan tren. Jadi proses pelemahan dan pembalikan tren bisa diketahui juga dengan EMA seperti ini. Kita bisa melihat dari grafik gold ini. Nah, sebentar. Jadi semua dikorelasikan ya Pak Dani ya, Iya, dari satu frame ya. iya. Wah, cukup lengkap nih. Sebentar, cari yang ini. Ya, ini teman-teman, jadi indikator yang digunakan tersebut tersedia di MetaTrader, jadi bisa digunakan tanpa codingan ya, maksudnya tanpa settingan lain. Ibaratnya parameter-parameter itu sudah standar ya, dan tidak subjektif jika penggunaan parameternya sama. Nah, di sini kita bisa lihat proses pelemahan atau pembalikan tren, yaitu saat EMA paling kecil berada di bawah semua EMA, dan candle itu relatif berada di atas semua EMA. Kita lihat ini trennya bearish. Nah, terus kita bisa melihat pembalikan tren. Nah, di sini terjadi lagi pembalikan tren menjadi bullish, yaitu saat candle yang paling kecil pada saat EMA paling kecil berada di atas semua EMA dan candle relatif berada di atas semua EMA. Kita lihat di sini terjadi pembalikan tren lagi dari bearish menjadi bullish. Nah, itu the power of moving average. Jadi semuanya tren bisa tahu, pembalikan tren bisa tahu, support resisten juga bisa tahu. Jadi dengan moving average saja sudah bisa menentukan tren Ya, dan entry exit-nya ya Pak Denny ya. betul Pak. Ya, selanjutnya saya mau share screen lagi Pak. Silakan. Wah, ini Bu Santika udah tanya nih, MA berapa Pak? Nah, tadi sudah ada modulnya MA Pelangi. Nah, selanjutnya konsep trading itu yang diajarkan sama Pak Kuswanto itu, kita konsepnya menggunakan top down analysis. Top down analysis yaitu mulai dari time frame yang paling besar sampai ke paling yang kecil. Jadi digunakan sesuai dengan gaya atau tipe trading yang dilakukan. Jadi dengan top down analysis ini kita bisa mengidentifikasi tren pada time frame dari D1 sampai H4. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi melihat roadmap-nya yaitu dari time frame D1 dan biasanya saya untuk entry-nya diturunkan 2 level. Jadi dari kalau roadmap-nya D1 berarti untuk entry atau exit posisinya yaitu di H1. Jadi H4, H1 turun 2 level ke H1. Nah,
Selanjutnya yang penting yaitu kita harus mengetahui hukum time frame. Semakin besar time frame, semakin baik akurasinya. Tetapi semakin lama waktu closing candle atau eksekusinya. Semakin kecil time frame, semakin berkurang akurasinya. Tetapi semakin cepat waktu closing candle atau eksekusinya. Hal ini berlaku untuk trend, support, resisten, atau metode entry. Selanjutnya saya akan langsung ke market structure. Nah, dengan market structure ini kita bisa lihat yang garis biru ini itu menandakan daily time frame. Biru ini uptrend, downtrend. Ini daily dan yang ini yang 4 time frame yang 4 jam yaitu yang hijau. Dan yang time frame 1 jam yang warna hitam. Nah, Bapak Ibu, dengan mengetahui market structure ini, jadi kita bisa mengetahui. Jadi jika mayor trend misalkan di D1 bullish, tetapi di H1 atau H4 bearish, misalkan di H1-nya yang ini H1 bearish dan H4 bearish, maka dapat diartikan bahwa downtrend di H1 atau downtrend di H4 ini adalah koreksi dari mayor trend. Sehingga dengan mengetahui hal ini, jadi ketika kita membuka atau open posisi, misalkan katakanlah di H1, jadi kita itu harus tahu ketika kita open posisi itu apakah kita itu sedang counter trend atau melawan mayor trendnya atau sedang mengikuti mayor trendnya gitu. Sehingga dengan demikian kita akan terhindar dari kebingungan. Misalkan dalam sebuah mayor trend bullish ternyata harga tidak naik, tapi malah bergerak turun. Jadi dengan mengetahui hal ini, itu sangat membantu. Sehingga seringkali kan banyak pertanyaan, kenapa kok di buy malah turun, di sell malah naik? Ya karena kita buy-nya di posisi di puncak ini. Ketika di buy, ternyata turun. Begitu turun, langsung kita posisi sell ternyata naik. Jadi ini pentingnya market structure dan berhubungan dengan yang 3 trend tadi, major trend. Major trendnya itu bearish atau bullish, kemudian secondary trendnya apakah sesuai dengan major trend. Kalau sesuai dengan major trend itu ada continuation trend, kalau berlawanan itu adalah namanya koreksi. Dan yang ketiga itu proses pelemahan dan pembalikan tren. Jadi semua itu bisa diketahui dengan moving average tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mempelajari tren, support, resisten, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode entry. Nah, dalam metode entry ini ada beberapa setup indikator yang digunakan. Jadi saya prinsipnya, jadi by setup itu ada beberapa rule. Yang pertama adalah pada daily chart, candle berada di atas EMA 10 dan EMA 10 berada di atas EMA 20. Jadi cukup dua candle itu. Nah, jika kondisi ini, maka langsung pada H1 kita lihat stokastik osilatornya, yaitu dengan 1433. Stokastik osilator berhasil menembus turun ke bawah level 20 dan naik kembali ke atas level 20. Terus candle di time frame H1 masuk ke dalam area lower Bollinger Band. Nanti saya akan jelaskan mengenai Bollinger Band-nya. Lower Bollinger Band, deviasi 1 dan deviasi 2. Tapi sebelum ke sini saya akan masuk dulu mengenai setup trading indikatornya.
Nah, Bapak Ibu ada beberapa setup 3D indikatornya yang saya gunakan. Kita akan gunakan indikator Bollinger Band. Kita akan menggunakan indikator Bollinger Band. Saya akan praktekkan dulu di sini. Jadi Bollinger Band-nya menggunakan custom. Menggunakan custom karena saya ingin menghilangkan middle line dari Bollinger Band. Middle line dari Bollinger Band. Nah, untuk pemilihan warna menggunakan apa saja sesuai dengan yang cocok buat teman-teman sekalian. Biasanya saya pilih warna hitam. Dan yang penting ini adalah yang perlu diperhatikan adalah kolom color di nomor 0 di nomor ini, di nomor 0 ini harus diisi none karena saya akan menghilangkan middle band-nya. Dan untuk yang pertama, band periodnya 20, kemudian band deviasinya 20. Yaitu setting Bollinger Band yang pertama. Jadi band periodnya 20, deviasinya 2. Selanjutnya insert lagi indikator Bollinger Band, jadi menggunakan double Bollinger Band. Nah, band deviasinya di sini diganti jadi 1. Warnanya disamakan aja hitam. Dan middle band-nya di none. Sehingga tercipta seperti ini. Fungsi dari Bollinger Band ini kita bisa mengetahui yaitu kalau ada yang di atas ini namanya upper band dan yang bawah namanya lower band. Kalau upper band ini kalau masuk ke posisi ini artinya ini adalah overbought sebenarnya memasuki area overbought atau jenuh beli. Dan ketika masuk ke lower Bollinger Band berarti itu masuk ke lower Bollinger Band itu namanya oversold, jenuh jual atau sinyal bullish. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi cara penggunaan setup-nya seperti ini. Kita ke D1, kita lihat di D1, kita perhatikan candle berada di atas EMA 10. Ini kan yang biru ini EMA 10, candle berada di atas EMA 10, dan EMA 10 ini berada di atas EMA 20. Jadi candle-nya berada di atas, candle berada di atas EMA 10, dan EMA 10 ini berada di atas EMA 20. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka saya untuk entry-nya yaitu masuk ke H1. Masuk ke H1. Nah, masuk ke H1. Tadi H1 stokastik osilator yang ini 1433 berhasil menembus turun ke bawah level 20 dan naik kembali ke atas level 20. Berarti di sini jadi pada H1 stokastiknya berhasil menembus turun ke bawah level 20 dan naik kembali ke atas level 20. Nah, kemudian candle di time frame H1 masuk ke dalam area lower Bollinger Band. Nah, kita lihat ini
si candle-nya ada di area lower Bollinger Band, di area oversold. Berarti yang menunjukkan sinyal bullish, berpotensi sinyal bullish. Nah, candle di time frame H1 masuk ke dalam area Bollinger Band deviasi 1 dan deviasi 2. Nah, candle di time frame H1 berhasil kembali menembus ke atas lower Bollinger Band deviasi 1 dan deviasi 2. Perhatikan di sini berhasil kembali tembus di sini. Nah, candle bila setup nomor 1 sampai nomor 4 tadi terpenuhi, maka next candle yaitu kita bisa buka posisi sell. Jadi ketika ini kan sudah naik, nah ketika di candle berikutnya di sini kita bisa open buy. Open buy ini kalau kita buy di sini, ini ada 140 pip. Nah, selanjutnya, bagi yang menggunakan cut loss sebagai risk management, bisa menaruh stop loss level pada support sebelumnya yang terdekat. Jadi, menaruh supportnya bisa sebagai stop loss levelnya bisa diletakkan di area sini. Nah, idealnya untuk tip profit level bisa dilakukan bila stokastik osilator naik menembus ke atas level 80. Nah, ini naik ke level 80 dan kembali turun ke bawah level 80. Nah, maka kita bisa take profit langsung. Atau si candle ini berhasil menembus masuk ke dalam area upper Bollinger Band, masuk ke area Bollinger Band. Dan kita lihat, nah ketika ini akan keluar lagi di sini, maka kita bisa take profit untuk take profit. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, teknik dari the power of EMA, Bollinger Band dan stokastik. Nah, kira-kira demikian Pak Kus yang bisa sampaikan. Tapi sebelumnya saya akan share slide lagi, ada 2 slide lagi. Oh, berarti ini mengobservasinya dari time frame D1 dulu ya, menganalisa kecenderungan trennya kemana betul, ya. Betul. Lalu eksekusinya tetap dari pendukung turun 2 ini Pak, 2 level H4 ke H1. Oke, H1. Lalu ada pola pendukung ya, salah satunya adalah candlestick yang masuk lagi ke dalam Bollinger Band. Itulah trigger entry ya, apalagi dikonfirmasi dengan stokastik yang sudah golden cross ya. Betul. Nah, otomatis itu trigger entry-nya ya. Untuk SLTP-nya tadi ya sudah dikatakan bahwa kalau ada harga masuk lagi ke dalam Bollinger Band itu bisa taking profit. Oke, terima kasih. Ya, silakan lanjut. Nih, kita juga bisa lihat nih, ini yang untuk sell-nya kan kita lihat ketika ada di posisi sini, kemudian dia keluar, kita lihat stokastiknya dari 80 keluar, kita bisa di candle berikutnya di sini bisa sell langsung. Kan ketika break ini bisa sell. Ini tergolong swing trading juga ya? Iya. Nah, terus yang biasa saya lakukan itu di pertama, seperti yang Pak Kus ajarkan, jadi bahwa ada major resisten, ada minor resisten, kemudian dan ada key level atau RBS, resisten become support atau support become resisten. Nah, biasanya yang saya lakukan itu kalau hari Senin gitu biasanya saya melihat ini high yang minggu lalu seperti ini ditandai ini sebagai untuk menandai major trend dan minor trendnya, kemudian support resisten dan major resistennya. Nah, di sini saya ditandai WH itu adalah weekly high. Jadi
angka tertinggi mingguan yang minggu lalu itu ada 1868,65. Ini berhasil ditembus, tetapi tidak breakout. Kemudian ini yang warna kuning ini adalah menandakan penarikan garisnya, yaitu dari weekly. Kemudian di sini juga ada yang weekly low, artinya dalam seminggu itu yang terendahnya itu dari 11.80. Biasanya saya tandain itu. Jadi dengan mengetahui area-area ini, jadi trading itu akan semakin santai karena kita tahu ranknya kemana arah geraknya. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan sharing ini slide yang terakhir. Pak Dhani, ya. Mau tanya, itu tadi yang gold itu kan udah overbought ya, berarti dia akan koreksi dulu dong ya? Betul. Dan udah di ujung band-nya ya? Iya. Nah, seperti itu berarti harus hati-hati, jadi kita harus menunggu koreksi dulu. Oke. Iya. Nah, ini rule-nya the best of buy. Jadi tren secara umum bullish, semua time frame arah naik yang dimulai dari M30 setelah sebelumnya mengalami koreksi. Jadi nawar dulu. Kemudian buy on low, entry di area support kuat. Bisa kombinasi EMA, bisa di situ lihat pola candle ada double top atau double bottom. Kemudian bisa lihat tren lain atau channel. Kita bisa juga menggunakan Fibonacci dan area supply and demand. Nah, kalau bisa dalam kondisi stokastiknya, kalau bisa dalam kondisi oversold. Nah, itu. Kemudian untuk the best of sell ini tren secara umum bearish, semua time frame arah turun yang dimulai dari M30 setelah sebelumnya mengalami koreksi. Nah, jadi sell on high. Nah, entry di area resisten kuat. Jadi kombinasi EMA double top atau double top. Tren lain Fibonacci dan area supply. Kemudian yang berikutnya kalau bisa dalam kondisi overbought. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dari kombinasi yang tadi, kalau stokastik kan fungsinya sebagai osilator, sedangkan untuk Bollinger Band itu kita bisa mengetahui area overbought dan oversold di posisi di chartnya, di posisi di candlenya. Jadi sehingga ketika stokastik sejalan dengan Bollinger Band, ketika posisinya misalkan stokastiknya ada di daerah oversold, kemudian si Bollinger Band-nya juga di oversold, nah maka itu menandakan berpotensi untuk bullish kuat. Nah, demikian. Nah, selanjutnya ini slide terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tradinglah tanpa memperdebatkan indikator atau metode yang dipakai. Tidak ada metode trading yang no loss atau win 100%. Keberhasilan metode trading yang akurasinya baik mesti didukung mindset, time, dan money management yang benar. Jika tidak, sia-sialah metode tersebut. Luar biasa. Demikian rekan-rekan, selamat malam. Luar biasa. Ini sangat-sangat ada pesan moral nih. Tradinglah tanpa mendebatkan indikator. Betul. Jadi jangan kita mendewa-dewakan indikator. Apa saja boleh ya. Ya. Oke, ini menarik sekali Pak Dhani ya. Jadi saya ingin coba teman-teman ingin mau lihat lagi the best of buy dan the best of sell tadi tuh. Itu sangat-sangat summary ya. Disamerikan dan digabungkan beberapa rule yang ada di sini. Nah, the best of buy coba Pak Dhani ini. Jadi teman-teman nih, ini di sini boleh bisa dilihat nih, the best of buy-nya itu berarti terkadang kita itu lupa ya. Kita sembarang saja ingin langsung beli, ingin langsung entry tanpa mengobservasi dan tanpa merangkum terlebih dahulu. Ya. Nah, pertama adalah tren bullish ya memang karena tren adalah bahan baku ya. Dan semua time frame ya
arah naik mengarah dari M30 sampai ke atas ya. Buy on low, yang memang umum buy on low ya, buy on low. Ya, entry di support kuat. Nah, support kuat itu kombinasi dari beberapa indikator ya. Kalau bisa, kalau bisa stokastik dalam kondisi oversold. Ini sederhana dan bisa diterapkan ya. Dan saya rasa ini nggak subjektif untuk teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Alam. Aplikasi MT5 yang di HP nggak bisa pakai 5 garis EMA ya Pak? Bisa Pak. Bisa, sangat bisa. Ya. Apalagi Pak kalau didukung dengan candlestick-nya ada hammer, nah itu udah cakep banget deh untuk entry. Super sekali Bu Nurul. Nah, Pak, saya satu paling lagi demen Pak. kalau ada hammer. Ya. Satu lagi yang perlu disiplin itu Pak, yaitu kita harus disiplin. Kita boleh open posisi yaitu ketika si closing candle. Jadi kalau saya biasa di H1, pokoknya sebelum H1-nya closing, saya disiplin untuk tidak open posisi, tidak mencuri-curi start gitu. Itu intinya. Terima kasih Pak Coach. Sama-sama loh Pak Dani. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman terkait terhadap konsep yang diterapkan. Jadi bukan hanya tontonan ini ya, bisa diimplementasikan. Dan saya juga melihat, wah ini udah proven ya, bisa digunakan. Ya, jadi ada satu konsep khusus yang memang bisa diterapkan. Oh, Pak Ahmad Hadian, silakan. Mau bertanya. Baik Pak, selamat malam Pak. Mau nanya soal yang the best of buy ini, bagian semua time frame arah naik yang dimulai dari M30. Itu yang maksudnya mengalami koreksi itu koreksi di M30-nya atau di time frame yang mana koreksinya? Jadi tergantung style Bapak. Kalau Bapak misalkan mainnya di M30, ya berarti mulainya dari M30. Kalau dari H1, ya mulainya dari H1 gitu Pak. Oke deh, tercopy. Saya catat dulu Pak, terima kasih Pak. Iya. Berarti tergantung konsep. Tapi ya. lebih baik lihat di time frame besar juga. Time frame besarnya tuh udah over sold apa belum gitu, ya kan? Baru kita entry di time frame kecil. Betul. Jadi pada prinsipnya kita harus tahu dulu mayor trennya apa gitu. Jangan sampai nanti counter trend. Jadi melawan, ibaratnya kita melawan Mike Tyson gitu, bisa babak belur. Mike Tyson itu ratu goyang ya. Oke. Ada lagi rekan-rekan semuanya? Mungkin dari member-member yang masih tergolong baru, silakan bertanya. Ini konsep sebenarnya dipadukan ya sama Pak Dani ya. Sudah diterapkan pada kelas kurikulum ya. 5MA, lalu mengenai kalau Bollinger Band ini memang indikator tren yang saya tidak sharing karena apa ya, salah satu Bollinger Band sama fungsinya dengan moving average ya. Sama fungsinya sebagai identifikasi sebuah tren dan support resisten ya. Dan ini diperkuat lagi dan dipertajam lagi oleh Pak Dani mengkonfirmasi oversold overbought dari Bollinger Band. Yeah. Nah ini Pak Dani buy setup ya. Buy setupnya ini boleh di screenshot kah atau di catat kah boleh ya. Nanti saya bagikan Pak slide-nya. Oh, boleh, atur nuhun. Terima kasih Pak Dani. Ya, mudah-mudahan bawa berkah dan berkat ya. Nah, ini Pak Dani boleh live lagi Pak Dani, live untuk settingan cara setup. Silakan Bro Erik. Mau tanya Pak Dani, ini kan Pak Dani ngelihat stokastik pada level 80 ya kan? Betul. Nah, ada beberapa kasus kayak misalnya Pak Dani lihat kayak pair yang Aussie atau mungkin pokoknya yang strong bullish atau strong bearish. Kebanyakan
dia nggak pernah geser osilatornya itu dari 80, 90, 80, 90 levelnya. Iya. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, apakah kita hanya mengambil satu arah atau bisa dua arah? Soalnya kalau mau ngambil, misalnya lagi turun nih, itu paling kalau dari 90 turun ke 80, ntar naik lagi dia osilatornya ke 90. Jadi pair Aussie, Nasdaq, DJI itu rata-rata mainnya di atas terus tuh. Kalau si osilator itu ngebacanya gimana tuh Pak Dani? Kalau kita mau ambil posisi buy atau sell gitu saat koreksi. Sampai ke rating ya Pak Arif. Iya. Iya Pak. Lihat kan Pak DJI atau Nasdaq gitu nggak pernah. Iya sampai ke rating istilahnya tuh. Tanya Kut, ke rating Kut. Iya. Terus ini jadi Bro Erik, ini yang trading, konsep trading yang saya terapkan ini untuk saat ini saya bermainnya di gold. Jadi udah diimplementasikan di gold gitu. Ya, dan selama gold, ini saya konsennya memang di gold. Iya. Kalau di gold memang keseimbangannya selalu ada ya, naik turun naik turun gitu ya. Iya. Oke. Thank you Pak Dani. Ya, sama-sama Bro Erik. Oke, jadi osilator. Mungkin kalau di pair yang tadi Bro Erik bilang tuh Nasdaq sama apa tadi, itu mungkin lebih lebih enak lihat di pola ininya aja, chart patternnya. Kalau misalnya ada bullish flag baru entry atau enggak head and shoulder, kayak atau Nasdaq tuh lebih ada kelihatan di chart pattern. Iya, betul. Lebih ke situ ya, sama SND ya, SNR ya. Iya. Iya. Soalnya ngelihat kayak tipikal itu indeks sama oil tuh. Kalau udah ngegas aja lupa ngerem. Bablas terus. Remnya blong. Blong kagak koreksi. Astaga, aduh iya, oil, bener oil. Iya, aduh, oil tuh. Kalau oil sih saya nggak tahu ya. Saya mungkin dari awal sudah punya feeling oil mau ke 69 gitu. Jadi selama yang ekor paling atasnya nggak disaingin, itu valid atasnya tuh. Kalau feeling saya sih 74 ya Pak Gus ya. Oil ya. Ya, 71 juga ada sih. Cuma ada kemungkinan ya. Soalnya yang atasnya itu nggak tersaingi tuh Pak Gus tuh. Si ekor yang di atasnya itu. Dia hanya retest di bawahnya aja kan. Ya 7409 lah kurang lebih ada lagi. Iya, masih yakin sih saya itu ke bawah, tapi ya ngeri-ngeri sedap juga sih ya. Baik Pak Kus, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya kembalikan lagi sama Pak Kus. Oke, ada lagi teman-teman? Punten Kang Dani Bade Tumaros. Aduh Pak Hanan. Kang Dani. Iya Pak, gimana? Punten Kang, ini kan pakai Bollinger ya, kemudian deviasinya juga 1. Kita tahu Bollinger itu kan agak tricky kalau untuk market yang volatile, kayak tadi Kang Dani bilang sekarang udah diterapkan di emas. Itu saya surprise juga itu, karena apalagi tadi pakainya di M30 ya. Betapa ininya ya. Kalau bisa di M30, tapi sih saya ini lebih proven di H1 Pak, udah uji cobanya ya. Nah kalau itu setuju saya Kang Dani. Iya, lebih working di H1 ya. Ingatkan aja ke teman-teman kalau Bollinger kalau bisa jangan di bawah H1 lah, terlalu riskan gitu aja, karena apalagi nanti Kang Dani tadi pakai deviasinya 1 ya. Ini deviasi 1 sama deviasi 2 Pak di double ya. Iya. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak. Mohon.
Oh, jadi Bollinger itu lebih bagus dilihat di time frame yang besar ya? Betul. Ya. Oke. Sekalian dong nanya lagi, bedanya deviasi 1 sama deviasi 2 apa ya? Jadi kalau semakin besar deviasinya itu, jadi volatilitasnya semakin ini Pak, semakin akurasi. Yang kecenderungan di SAU lebih ke deviasi 1 apa 2? Kalau saya pasangnya, jadi tadi ada 2 kombinasi. Jadi si Bollinger Band-nya pakai yang deviasi 1 sama deviasi 2. Jadi seperti ini. Sebentar. Jadi Bollinger Band-nya ada 2 Pak. Yang pertama ini setup-nya. Setupnya ini periodnya 20, sama band deviasinya 2. Oke. Nah, ini yang untuk yang lagi? Pertama. Nah, yang satu lagi 2 sama band deviasinya sama 1 gitu Pak. Kenapa pakainya sama-sama 20 deviasi 21? Kenapa enggak misalnya pakai yang 100 sama-sama deviasi 1 gitu? Udah pernah dicoba belum, Pak? Yang itu belum Pak. Jadi saya baru coba yang ini dan work gitu, bekerja Pak, working. Oke. Thank you Pak Dani. Iya. Pak Dani. Iya. Pernah observasi enggak itu Bollinger? Iya. Kalau misalnya time frame H1. Iya. Pada saat dia berada misalnya di atas apa ya, yang atas itu istilahnya apa tuh, yang upper ya. Nah, pada saat candle ada di atasnya upper line, itu kalau ada candle reversal, pernah diobservasi enggak itu? Iya Pak, pernah. Jadi tekniknya itu sambil kita melihat juga pola candle-nya Pak. Ketika Karena ada pola... itu ada teman yang pakai itu tradingnya, dia proven sekali. Iya. Cuman kadang-kadang dia cari juga sampai di M5 gitu Pak. Tapi dia mainnya nggak panjang sih ya, dia nggak mainnya kecil ya, mainnya maksudnya pendek ya, bukan kecil ya, pendek maksudnya mainnya. Betul. Tapi dia cari di H1 atau H4 pada saat ada di atas upper atau di bawah atau di luar lower, itu ada candle reversal, terutama bentuk shooting star atau hammer. Itu biasanya dia udah cari posisi entry itu Pak. Betul Pak. Nah itu banyak provennya dia Pak. Iya. Kayak coba seperti itu diobservasi Pak. Iya, Kalau Pak, saya sih udah tahu teorinya, tapi saya nggak telaten Pak sih, terus terang aja. Nah ini Pak kayak ini aja Pak, kayak yang seperti ini Pak, kan di sini ada bullish engulfing Pak. Ada pola candle. Nah, kemudian stokastiknya support. Nah, Nah, ini langsung buy. Ya. Biasanya saya polanya melihat dulu pola candle dan biasanya nunggu dulu closing candle Pak, gitu. Ketika ada pola reversal, nah baru entry gitu. Ya. Jadi jangan hanya stokastik aja, itu bahaya Pak. Oh iya, stokastik mah hanya bantuan Pak sebetulnya. Betul. H1 sama H4 Pak. Iya. Itu teman yang dia jalankan itu udah cukup lama dan dia bagus lah. Proven juga ya Pak? Ya, proven dan bagus reportnya. Ya istilah kalau dia sehari cari 5% itu dapat Pak dari modal dia Pak. Betul sekali Pak. Oke Pak. Iya. Oke, Pak Dani, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Gunarjo. Pak Dani, target profitnya minimal berapa pips nih Pak Dani? Lewat chatting dia. Kalau saya seharinya Pak, mainnya 100 sampai 200 pip Pak.
di gold ya. Iya, di 100 gold. sampai 200 pip, wah, ya 100 sih memungkinkan kalau di gold ya. Nah, risikonya kurang lebih win rate-nya berapa persen? Itu saya udah coba biasanya kalau entry 6 kali paling yang loss-nya 2, Pak. Wow. Jadi 6 kali kali entry 6 kali entry 2 kali gagal lah ya, 2 kali gagal. Itu proven ya setiap udah berjalan berapa bulan Pak Dani? Iya. Udah berjalan berapa bulan? Kalau ini Pak, observasi nih ya. Saya yang trading ini setelah uji coba setelah mengikuti kelas Pakus ini baru provennya yang 2 bulan ke sini, Pak. 2 bulan, tapi dari ya, 2 bulan setelah sebelumnya kan gagal ganti lagi, tapi kata Pakus nggak boleh gitu, tapi harus tetap konsisten dicoba-coba, akhirnya ya berjalan Pak, bekerja. Ya, mencari jati diri lah ya intinya ya. Oke. Tapi overall sudah berjalan 2 bulan, terus konsistenkan saja di konsep ini, dan masukan tadi dari Pak Chandra mengenai input-inputan positif, dan dari Bro Erik tadi bolehlah dicoba diterapkan. Iya. Nah, tapi kalau nggak ngeblend atau nggak sesuai dengan feel yang sudah pada didapatkan, ya kembali lagi ke resep awal. Ini kan ibaratnya kan resep atau membuat sebuah racikan makanan lah ya. Kalau makanan ini enak di lidah kita ya, dan bisa dinikmati oleh orang lain, dan orang lain itu menikmati dengan baik, ya bisa jadi sebuah hasil yang positif pada nih ya. Tapi ya luar biasa. Itu sekarang nih. Ya. Pernah dicoba nggak pakai EMA? Full Bollinger Band saja maksudnya. Bollinger Band saja. Itu kasihan loh, candle-nya nggak bisa lewat, ya kejerat-jerat. Iya. Kalau saya sih sebetulnya Pak, EMA ini hanya berfungsi untuk ini aja Pak, untuk arah tren aja Pak, untuk menentukan tren aja sebetulnya. Oh, filtering tren ya. Iya, untuk memfilter tren ya. Bukan tempat buat scalping ya. Begitu di sini mantul nih. Iya, enggak iya. Ya. Oh, oke, iya. siap-siap. Thank you Pak Dani. Nah, ini ada pertanyaan untuk dipertegas lagi dari Pak Jemi. Itu scalping atau swing, Pak? Nah. Kalau saya Pak, intraday Pak, pokoknya satu hari itu harus clear posisi aja gitu Pak. Sehari clear posisi itu Pak Jemi ya. Profit atau loss ya pokoknya ya. Iya, dan dengan hasil 6 kali berjalan, berarti Bang ini jarang entry berarti dong. Dari kalau misalkan 6 kali berjalan entry-nya. Tergolong tunggu konfirmasi dari betul Pak. Berbagai, terutama di trigger Bollinger Band ini ya. Iya. Kalau nggak ada pola ini biasanya saya wait and see dulu Pak. Wait and see, jadi nggak selingkuh ke pair lain lah ya. Iya. Nggak selingkuh ke gold. Nggak selama ini masih konsen di gold gitu ya. Konsen di gold ya. Oke, luar biasa sekali. Dan memang ini kalau misalkan sudah konsep dari moving average, Bollinger Band, dan stochastic ini bisa diterapkan ke bahasa program ya. Sebenarnya ya. Nah, Pak Ahmad, intraday rata-rata dapat 100 pip fokus ke pair gold. Nah iya, betul Pak Ahmad tadi sudah dijawab oleh Pak Dani. Ya, nggak mau selingkuh lagi, nggak mau selingkuh dulu ya maksudnya ya. Nggak mau selingkuh dulu ya. Mau dikonsistenkan, karena dari konsep yang sudah diterapkan ini, kalau nggak kita jalankan terus, konsisten, intinya kacamata kuda saja, tapi masukan boleh diterima. Ya, karena masukan itu bisa saja menjadi sebuah tambahan racikan yang bisa lebih sempurna. Dan yang terpenting adalah dalam sebuah sistem apapun, ya, di mana letak entry dan exit itu sudah kita tentukan. Ya, exit itu untuk exit nggak hanya profit saja, tapi loss pun juga sudah kita bisa tentukan. Jika market tidak sesuai dengan ekspektasi kita, antisipasi kita pada sistem ini bagaimana? Itu yang pertama Pak Dani. Nah, dari hal tersebut barulah kita bisa menentukan win rate ratio yang kita miliki, serta dari hasil win rate ratio tersebut risk and reward ratio ini kurang lebih 100 pip itu wow, luar biasa loh. Luar biasa 100 pip ya. Risk and reward rasionya
itu bisa saja jauh lebih besar karena entry-nya di H1. H1 kurang lebih maksimumnya ya kurang lebih hampir 100 pip juga kalau misalkan terjadi range panjang pada pola candle yang ada di gold ya. Nah, oke ya, teman-teman nih, ini this is work ya, jadi bisa dikerjakan dan bisa dilatih, apalagi dilatihnya itu enggak sekali ini, enggak sekali itu ya. Artinya adalah ini kita coba jalankan dengan baik ya. Pak Dhani sudah menjalankan secara konsisten dalam 2 bulan ini win rate ratio cukup baik, tinggal teruskan sampai minimum 6 bulan bahkan setahun ya. Nah, jadi seperti itu. Seperti kemarin Pak Gunarjo pun juga konsepnya sudah mulai matang ya. Tapi memang setahun itu harus diobservasi sehingga mengetahui dari kekurangan dan kelebihan serta penerapan kepercayaan diri terutama ya terhadap si pengelola dananya, terutama yang membuat sebuah sistem itu adalah pengelola dana harus ngeblend dengan sistemnya. Ya. Jadi ngeblendnya itu bukan hanya mencari profit, tapi antisipasi juga dicari sehingga bisa dijelaskan. Kalau misalkan gagal bagaimana? Nah, otomatis sudah ada tahap antisipasi. Ya, Pak Dhani ya, thank you. Iya, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih sekali lagi, mantap luar biasa. The power of bukan mama ya, the power of moving average ya. Sangat-sangat luar biasa. Kami tunggu untuk modulnya dan nanti video ini akan saya sharing juga ke YouTube channel saya sehingga bisa dipublikasikan oleh Pak Dhani pada teman-teman sekitar Pak Dhani. Oke, terima kasih Pak Dhani. Terima kasih sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk kontribusi Pak Chandra, Bro Erik, Guru Nurul dan beberapa teman-teman yang sudah bertanya ya. Semoga bisa jadi masukan-masukan penting untuk kita semuanya. Dan sekali lagi, nggak hanya Pak Dhani saja, seluruh member pun juga saya ingin memiliki sebuah kompetensi yang memang ada peningkatan dan itu membutuhkan proses. Ya. Maka fokuslah terhadap prosesnya terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan sebuah hasil. Karena belum tentu yang dijalankan Pak Dhani, yang dijalankan Bro Erik, yang diterapkan oleh Pak Gunarjo dan Pak Chandra itu bisa kita terapkan. Betul. Karena apa? Tangannya beda-beda. Masak Indomie misalkan ya, caranya Bro Erik dan caranya saya mungkin berbeda. Mungkin Bro Erik memberikan satu resep khusus, ditambahkan mentega ya, Bro Erik ya, tambahkan mentega jadi wangi, aromanya itu luar biasa. Satu resep dan satu racikan. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya saya juga nggak sabar menunggu satu lagi nih dari Pak Theo ya. Pak Theo, apa kabar Pak Theo? Baik, Pak. Mantap ya, nih Pak Theo dari Malang. Nih secondary trend, secondary trend. Tampilan yang kedua ya, dulu pernah sekali kita Pak Theo memberikan satu sharing dan ini sesi sharing yang kedua yang diberikan oleh Pak Theo. Ya. Oke, waktu dan kesempatannya silakan Pak Theo. Baik, terima kasih Pak Kus dan selamat malam teman-teman. Ini saya sebenarnya ada kendala di device ya, jadi saya makanya menggunakan 2 perangkat. Yang pertama yang sedang saya gunakan ini sekarang ini adalah untuk voice saya, Pak. Okay. Lalu kemudian nanti ini kan saya makanya ada 2, Pak. Ada 2 akun tuh, Theo sama Theo PC. Iya. Nah, yang Theo PC ini nanti yang saya akan share screen ya. Screen. Oke, silakan. Oke. Saya ingin menyampaikan konsep trading saya yang berdasarkan yang sudah di coaching oleh Pak Kus, dan saya menggunakan beberapa alat bantu yang juga dari Pak Kus, juga dari GK Invest. Jadi saya menggunakan pivot, saya menggunakan divergen, dan EMA ya, EMA juga. Okay. Sorry Pak Theo, suaranya kecil. Bentar Pak. Cek 1, 2, 3.
better, lebih baik. Oke, saya lanjutkan. Cuman ini saya mau sharingnya saya klik share screen ya Pak ya? Betul, share screen Pak. Silakan. Sudah saya berikan aksesnya kok. Oke, share screen. Sorry, bukan share screen, maksudnya untuk menampilkan grafik saya tuh saya pakai apa nih Pak? Ya, share screen Pak, karena screen yang dimonitor akan tertampil ke Zoom. Oh, oke. Ya, mudah-mudahan. Nah, Oke, sudah mulai proses sip, mainkan. Iya. Ini tampilan untuk per Euro AUD ya, daily. Jadi ada beberapa indikator yang saya gunakan. Yang pertama itu bawaan dari MetaTrader-nya itu yaitu EMA 50 dan EMA 200. Lalu ada indikator yang diberikan oleh Pak Agus, ada pivot point, sama ada high low ya. Nah, ada high low. Lalu kemudian saya menggunakan juga stokastik. Ini adalah alat bantu saya untuk pada saat saya trading. Saya mungkin coba akan di clear dulu nih ya, atau saya yang baru dulu. Ini apa tadi? EAU. Mungkin juga supaya yang baru gabung di Trading Santai Kuswanto ini bisa mengetahui Ya, terima kasih Pak Theo, silakan. Oke, ini jadi dari clear screen. Saya menggunakan template yang sudah saya simpan. Jadi saya pakai EMA 250, sama saya ada zigzag color ini sebenarnya hanya untuk mengetahui dia titik-titik puncak atau titik-titik lembahnya. Begitu ya. Nah, ini di H1. Awalnya saya lihat dulu dari D1 ya. Biasanya saya selalu melihat D1, terus kemudian saya tambahkan indikator. Indikator itu yang pertama osilator ya. Ini stokastik. Stokastiknya juga yang normal, yang 1433. Lalu dari stokastik dan dari titik puncak ini saya akan mencari divergen. Nah, kebetulan untuk EAU Euro AUD ini ada divergen ya. Ini sama ini. Nah, ini adalah kalau harga puncaknya makin ke bawah, sementara justru untuk indikatornya itu makin ke atas, itu berarti hidden bearish divergen. Nah, jadi utamanya saya lihat itu dulu. Jadi begitu ada ketahuan ada kondisi divergen, biasanya saya akan langsung fokus ke pair itu. Dari D1 ini terus kemudian kita coba mundur ke H4. Sorry, biasanya saya begini. Jadi begitu daily trend ini visualisasinya saya matikan. Jadi daily ya hanya terlihat hanya di daily. Nah, terus supaya saya tidak lupa,
saya tambahkan catatan teks di sini. Tadi ini hidden berries ya. Nah, saya tambahkan di sini. Ini hanya sekedar pengingat saja. Visualisasinya pun juga kelihatan di daily. Nah, gitu. Terus kemudian saya turun ke H4. H4 ini ya, lembahnya, ternyata lembahnya makin naik, sementara di indikatornya ini terlihat turun. Nah, saya tandain lagi. Pak Tio, maaf, suaranya kecil kembali, Pak. Bentar, Pak. Oke, itu berarti. Ya, oke. Mudah-mudahan ini. Nah, ini. Jadi, saya tandain lagi. Ini kan kelihatan nih dari lembahnya itu dari makin ke atas, sementara untuk indikatornya makin ke bawah. Saya tandain dulu. Seperti tadi juga, ini untuk visualisasinya saya matikan. Ini H4, berarti H4 saja yang bisa kelihatan. Gitu. Terus kemudian tambahan teksnya tadi. Ini kalau harga lembahnya, harga low-nya makin ke atas, sementara indikatornya makin ke bawah, ini berarti hidden bullish. Iya betul, hidden bullish. Biasanya kalau misalnya lupa atau agak susah untuk mengingatnya, ini saya rasa nggak ada salahnya mungkin kita ngeprint gitu ya. Ada misalnya kan ada Pak Kus juga pernah ngasih ya bentuk-bentuk bullish divergence itu atau bentuk bearish divergence seperti apa. Nah, biasanya supaya untuk lebih menggampangkan kita print aja. Kita print, kita taruh di meja komputer atau di tempat yang terlihat sesuai dengan di grafiknya. Jadi supaya nggak salah ya. Biasanya begitu. Karena juga mungkin ada kesulitan untuk mengingat gitu ya. Saya biasanya juga seperti itu. Nah, terus ini kan berarti ada kemungkinan hidden bullish, dia harga akan naik, tapi sementara untuk D1-nya itu seperti visualisasinya. Nah, ini kan agak berbeda ya. Ini hidden bullish, sementara dia harganya akan naik, sementara di H1-nya harganya akan turun. Nah, cuman biasanya saya kalau kayak seperti ini, karena tidak confluence, itu saya akan wait and see. Terus kemudian saya tambahkan lagi untuk indikatornya itu bawaan dari kiriman custom ya, dari Pak Kus. Itu ada pivot, terus kemudian high low. High low-nya ini untuk previous bar. Harga tertinggi D1. Itu. Terus kemudian untuk lebih gampang supaya ada kelihatan supply dan demand, ini juga saya gunakan supply and demand ini. Nah, keuntungannya atau kelebihannya kalau saya menggunakan ini daripada saya bikin sendiri seperti yang sudah diajarkan Pak Gus ya, yang pertama pasti lebih gampang ya.
sudah langsung kelihatan. Terus ini juga ada tambahan ini kayak misalnya ada tulisan ada code resistant, ada verified resistant, terus ini juga ada verified supplier. Ini retest pertama, retest kedua. Nah, ini adalah salah satu acuan kita juga untuk supaya kira-kira harganya ini akan ngetes ke bawah atau naik ke atas, akan ditembus atau tidak, gitu. Jadi saya menggunakan beberapa indikator ini. Dan ini bisa kita ganti atau kita bisa modifikasi ya, bisa dimodified untuk BKIN, untuk pivotnya. Kalau tulisannya terlalu kecil, nah ini bisa diganti ukuran 12, terus kemudian juga labelnya pun juga kita bisa tambahkan untuk mengetahui harganya. Terus kemudian warnanya mungkin kalau agak kurang senang dengan warnanya bisa diganti, misalnya ini warna cadet blue. Nah, jadi lebih kelihatan ada resisten 3, 2, 1 pivot pointnya. Terus kemudian harga low sama harga high di D1-nya ini pun juga bisa kita tambahkan, kita modifikasi. Ini kurang 12 ya. Ini mau tahu harganya berapa pun juga bisa tulis di sini price. Nah, ini dengan posisi seperti ini berarti kita sudah makin terbantu ya, sudah kelihatan map-nya. Ini katanya adalah hidden bullish di H4. Nah, harga sudah naik sedikit, naik hampir, kita bisa menggunakan juga Fibonacci retracement. Kurang naik. Nah, ini berarti kalau dari sini dia sudah di sini area 76,4 confluence dengan di D1 low-nya kan. Jadi terus kemudian naik. Ini ada kemungkinan harganya mungkin masih akan naik sampai di 50% atau sampai mungkin bahkan paling tinggi di sini. 38,2% confluence dengan resisten 3 1,55. Nah, ini meskipun katanya hidden bullish, ini bisa jadi dia akan berhenti di sini untuk mantul ke bawah. Analisa saya seperti itu. Apalagi ditambah ini ada EMA 50 yang di atas dari harga. Jadi kalau dari posisi seperti ini saya masih akan wait and see. Saya akan menunggu beberapa candle lagi arahnya kira-kira kemana. Mengacu dari H1 ini adalah hidden bearish. Jadi ini bisa jadi dia akan naik, mungkin naiknya cuma sampai sini. Di 38 ini ya. Saya tarik garis tadi kan dari titik puncak atas, titik puncak yang kedua, saya tarik garis ke bawah. Jadi mungkin bisa jadi hanya sampai sini. Nah, jadi saya akan menunggu posisi begitu harga sudah naik ke atas, ada candle reversal, saya akan posisi sell limit di daerah sini. Gitu kira-kira. Untuk step by step cara saya dalam hal menggunakan indikator dan juga dalam hal mencoba untuk melihat peluang. Kira-kira seperti itu. Atau kita bisa lihat lagi. Tadi saya sempat ada posisi di GB New Zealand ya. Oke. Nah, sama tadi seperti yang sudah saya lakukan, saya biasanya melihat dulu apakah ada divergence di pair tersebut di H4 atau di D1 dulu.
lalu kemudian turun ke H4. Kalau terlihat ada divergen, lalu saya tandain, saya garis-garisin. Karena saya lihat, wah ada peluang. Nah, terus kalau di sini ini apalagi ini kenapa saya berani, terus saya tadi buy limit di sini, terus ternyata dijemput ya. Ini karena yang pertama, dia sudah masuk di area supply, terus kemudian juga harga D1 low-nya persis di dekat sini. Lalu dari historinya udah nggak ada lagi. Nah, yang paling bawah, harga paling bawah nggak ada lagi. Ini harga paling bawah. Terus ini karena kebetulan berbentuk regular bullish, dia akan naik lagi. Dan kemudian naiknya itu akan sampai di, saya targetkan di D1 sini. Di harga D1 tertinggi, harga sebelumnya ya, D1 sebelumnya, harga kemarin. Saya targetnya harusnya nih. TP saya di sini. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan cara step by step saya ini mudah untuk dipahami. Kalau misalnya memang ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, Pak Theo, berarti di kolaborasi antara beberapa support dan resisten ya, dan dikombinasi juga dengan kesimpulan dari divergen terutama ya. Betul. Utamanya dari, memang saya melihatnya utamanya dari divergen, terus saya gambar-gambar dulu grafiknya. Terus saya melihat dari pivot point, dari supply and demand. Terus kemudian kalau perlu saya tarik Fibonacci retracement, saya tarik. Begitu, Pak. Jadi pendorong itu atau triggernya dari divergen ya. Ya. Oh iya betul, triggernya dari divergen. Ya betul, Pak. Dan baik itu regular ataupun ya, ini terinspirasi dari Pak Gunarjo ya, soalnya beberapa waktu yang lalu kan Pak Gunarjo juga sempat pernah ngasih divergen ya. Divergen. Terus saya kombinasikan dengan supply and demand ini, saya ngeliat ternyata kayaknya ini divergen ini trigger yang cukup baik. Jadi makanya saya sebelumnya kan saya tidak jarang ya menggunakan divergen, saya hanya melihat supply and demand, terus saya ngelihat bentuk candle pada saat misalnya di supply candlenya terus ada terjadi pembalikan candle reversal, nah baru saya coba open posisi. Tapi kalau ditambah dengan adanya divergen, ini saya melihat divergen ini peluang untuk masuk di market ya. Ya, betul. Peluang untuk masuk di market itu lebih besar. Oke, jadi hanya menggunakan divergen sebagai kesimpulan untuk entry saja pun juga sudah cukup ya. Pak Gunarjo coba tuh Mr. Divergen ya, Pak Gunarjo. Jadi kalau begitu ada divergen sudah peka dan konsep ini bisa diterapkan dan dikombinasi diperkuat oleh support dan resisten lainnya ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita suka bingung dengan divergen ya coba saya print bentuk pola-polanya itu ya, saya print. Jadi begitu ngelihat ada bentuk divergen apa, saya lihat buka contekan, kan nggak ada salahnya kan Pak ya. Nggak ada salahnya. Pak Hanan aja di print dulu ya Pak Hanan ya. Dulu Pak Hanan aja nge-print, ditempel di trading room-nya ya, sehingga pakai contekan coach kita coach. Betul, masih butuh contekan. Ya. Kalau bisa di print ya ngapain perlu harus dihafal ya, taruh aja di print gitu kira-kira. Di ruang kerja kita begitu lirik ke kanan, wah itu divergen begini. Begitu lirik ke kiri, oh itu head and shoulder seperti ini modelnya ya. Ya. Oh ini ada pertanyaan nih Pak Theo ya, dari Pak Ahmad Hadian Nur. Garis R3, R2, R1 itu indikator apa ya Pak? Fibonacci kah? Silakan Pak. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ini dari pivot point ya Pak. Pivot point itu sepertinya ada ya Pak dari pivot point, indikator pivot point itu di sudah sharing di channel Telegram ya. Di Telegram ya, itu namanya yang dikasih sama Pak Kos itu kebetulan karena dari GK Invest ya. Jadi nih GK Invest Pivot itu. Dari GK Invest Pivot itu dia sudah langsung membantu kita menentukan harga
nilai pivot point, nilai R1, nilai R2, sampai nilai R3, kemudian juga untuk nilai support 1, support 2, sampai support 3. Nah, untuk modifikasinya itu sangat gampang. Tinggal lihat dari sini, ketika invest pivot, property. Ya, sudah pernah kita terapkan ya padahal ya. Betul, betul Pak. Ini saya ulangi lagi mungkin biar lebih tajam. Biar bisa lebih nempel di kepala gitu ya. Nih ada tambahan. Saya tadi pakai karena hurufnya kan kalau untuk bawaan pertama itu kecil sekali ya. Font size-nya cuma 8. Ini saya ganti jadi 12. Terus label teksnya itu supaya kelihatan harganya itu berapa. Ini saya tambahkan price. Terus kalau untuk warna ini sesuai selera. Tadi warnanya yang di sini sebelumnya kan lime green, itu mungkin terlalu terang, bisa diganti, klik 2 kali. Nah, ini ada pilihan-pilihan warnanya. Kira-kira seperti itu. Tadi yang bertanya Pak Ahmad ya. Apakah sudah jelas Pak Ahmad? Oke, sip, mantap. Pak Ahmad pernah ikut nggak kurikulum kemarin mengenai support resisten kedua ya untuk pivot point. Untuk pivot point kan sudah dijelaskan ya untuk kurikulum, hanya mungkin butuh diingat-ingat kembali, videonya ada, modulnya ada, jadi bisa terus dilatih. Karena keberhasilan kita itu tergantung dari effortnya kita. Contoh tadi ngeprint dan coba menerapkan satu konsep saja, sehingga berfokus di satu konsep saja, terus dibuat satu contekan, sehingga terus dilatih dengan menerapkan di demo akun. Silakan Pak Theo, saya kembalikan lagi. Oke, ini tadi kenapa saya tadi buka buy limit tadi ya karena alasan saya begitu Pak ya. Ini posisi regular bullish berada di area supply, terus kemudian berdekatan dengan D1 low. Tadi saya sempat buka buy limitnya di 0,7005. Ternyata terjemput. Ya ini mudah-mudahan bisa perjalanan, bisa selamat sampai tujuan. Saya taruh stop loss-nya itu paling bawah dari harga low yang paling bawah. Saya tambahkan mungkin sekitar 10 pip. Atau mungkin juga ini sebenarnya kecil ya, cuman paling berapa nih? Cuma 36 ya loss-nya ya. Stop loss-nya di minus 36 US. TP-nya 55, berarti sekitar di atas 1:1 nih, berarti 1:1,5 untuk win rate-nya. Ada lagi barangkali yang mau bertanya? Maaf kalau suaranya terlalu kecil, mungkin ini karena headset saya ya. Theo. Ya, tanya dong. TPSL buy itu fontnya bisa digedein nggak sama halnya seperti pivot ini? Kan kalau pivot tadi bisa tuh digedein fontnya. Kalau yang kayak TP buy SL ini bisa nggak digedein? Nggak bisa sih Pak. Nggak bisa ya Pak ya? MetaTrader tuh. Iya itu dari keterbatasan MetaTrader tuh Pak ya? Iya. Saya, kalau pakai desktop tuh keselnya gitu doang sih, kecil banget tulisannya. Iya Pak, saya juga kesulitan. Saya kalau kayak pivot gini kan enak nih, kelihatannya gede kan, wah jelas banget gitu. Puas ngelihatnya. Ya, besok tinggal Pak Chandra yang bicara langsung ke Meta Corporation ya, Pak Chandra ya. Minta diubah fontnya tuh. Pakai kaca pembesar aja. Kayak Bume dong pakai kacamata lup itu. Repot amat. Pakai 55 inch. Pusing Pak kalau yang gede-gede. Tetap aja walaupun gede tetap melototin juga nih di depan saya dia monitor gede. Tetap melotot juga ya, tetap lihat grafik ini. Iya. Ya jelas ya. Teman-teman lainnya, Pak Heri gimana nih Pak Heri? Biasanya yang
bertanya nih, ada nggak pertanyaan dari Pak Heri dan teman-teman? Oh, ini ada nanya lagi nih lewat chat. Nanya lagi Pak, gold di H1 ada divergen seperti yang Bapak contohkan. Entry-nya menurut Bapak gimana? Coba Pak Theo, kita langsung live-kan di gold. Gold ya. Saya biasanya tetap mengacu dari H4 ya, dari D1 H4 gitu ya. Kalau gold di D1 ini kan sudah over ya, sudah overbought. Ini saya biasanya kalau udah overbought gini terus bentuk kayak gini saya belum berani entry saya Pak. Terus kemudian ke H4. Ini pun juga bentuknya masih seperti ini, nggak beraturan begini. Bukan nggak beraturan ya, maksudnya masih maju atas bawah terus ya. Ini masih atas bawah terus. Ini saya. Lalu sebentar tadi Bapak bilang di H1 ada divergen ya. Divergen yang yang ini Pak ya. Harga puncaknya makin turun sementara 88 90. Sementara harga indikatornya makin kecil Pak suaranya Pak. Tapi pas tuh di resisten satu ya. Ini. Jadi ini ya maksudnya indikator divergennya ini berarti ya. Jadi harga atasnya harga puncaknya makin turun sementara indikatornya makin naik apalagi di atas 80. Ini berarti hidden bearish. Ya memang ada kemungkinan dia akan kemungkinan besar akan turun harganya. Cuman ini kan baru terjadi nih berarti nih. Puncaknya yang kedua ini kan baru terjadi nih. Terus biasanya saya akan menunggu 1-2 jam lagi. 1-2 candle lagi. Karena bisa jadi ini begitu candle berikutnya di jam 10, ini dia bisa jadi mungkin naik lagi. Gitu. Ya itu sebelumnya ada spinning top ya. Nah, ya. Ini bentuk candle-nya pun juga spinning top. Ya, jadi saya biasanya kalau gini saya masih wait and see. Terus juga ini sebenarnya hanya baru analisa feeling ya, baru analisa feeling. Kalau misalnya bentuknya dia dari puncak atas sama puncak bawahnya tuh agak curam begini, itu saya biasanya juga nggak terlalu berani. Saya pasti biasanya tunggu sampai ini mungkin ya karena takut harganya makin puncak yang bawahnya ini, puncak keduanya ini dia akan naik lagi sampai di sini. Nah kan kalau misalnya dia tetap naik sampai di sini, tetap akan terjadi divergence ini kan, tetap akan terjadi hidden bearish di sini. Kalau itu yang seperti dikatakan Bro Erik dan Pak Chandra tadi, bisa semakin keriting di saat kondisi sedang trending ya. Iya. Jadi tunggu dia berpotong ke bawah, tunggu dead cross lah intinya. Ya, salah satunya bisa menunggu seperti itu. Tapi ini pun juga ini kan dia sudah naik ini belum masuk ke resisten 1 Den. Mungkin bisa jadi ini akan tembus ke resisten 1 nih. Naik sini. D1-nya masih di sini. D1 high-nya. Jadi saya masih wait and see, Pak. Tadi Pak Ahmad ya yang nanya. Kalau saya posisi seperti ini saya masih wait and see, saya masih nunggu 1-2 candle lagi atau mungkin saya juga nunggu di H4. Saya lihat H4 seperti apa. Nah, H4 ini pun juga dia posisi untuk stokastiknya kan masih di bawah nih. Jadi saya belum entry. Kalau melihat dari step by step pola saya itu saya tidak akan entry. Kira-kira begitu Pak Ahmad Hadian.
tantangan seorang trader itu adalah menunggu. Ya. Padahal ada godaan-godaan yang memang bersifat semu, tapi kita lihat di time frame besarnya kurang mendukung atau tidak searah seperti yang disampaikan Pak Dani tadi, the best of buy semua mengarah ke atas dari M30 setelah koreksi. Ya. Nah, misalkan di H1 ini belum ada matching dengan H4 ya, Pak Theo ya. Iya, Pak. Bisa saja H1 ini koreksi sementara dari kenaikan atau dorongan dari H4 ya. Dan bisa saja kalau tidak ada tanda-tanda koreksi di level tersebut, level-level yang tengah ini ya, kurang lebih 1,8% bahkan 50% dari penurunan ya. Mungkin bisa saja menguji ke yesterday high atau harga tertinggi kemarin dan berpotensi double top. Ya, bisa saja ya. Iya, betul. Namanya market ya, karena sudah dirobos semua keseimbangan dari penurunan tersebut, bahkan turun terus keseimbangan di 50% ditabrak. Lalu 61,8% sedang diuji, sedang disundul-sundul ya. Bisa saja di situ terjadi berkelanjutannya naik karena inflasi pun juga masih sangat tinggi sebagai pendorong kenaikan komoditas logam mulia ini. Ya, ada lagi teman-teman yang lainnya? Nah, ini sebenarnya semua sudah bisa diimplementasikan ke MetaTrader karena semua tersaji, satu di MetaTrader ada moving average, kedua pivot point dan indikator lainnya seperti supply and demand itu tersaji di channel Telegram. Silakan. Jadi ngambilnya itu lewat handphone, lewat PC ya, di channel Telegram Anda di PC di download lalu di-plug-in ke dalam MetaTrader. Nah, ini teknik trading modern ya, atau technical analysis modern ya. Kalau Pak Kadir klasik nih. Pak Kadir ada nggak Pak Kadir? Tanpa indikator dia. Klasik dia Pak Kadir. Kalau saya malas mikir, Pak. Ya. Yang sudah tersaji saja. Ya, yang penting nyaman dan proven ya, dan konsep ini bisa diterapkan ya Pak Theo ya. Iya, Pak. Tetap cari win rate rasionya ya, kurang lebih berapa persen win rate-nya terutama itu ya, dari karena kita sedang observasian sebuah konsep ya. Nanti kalau misalkan konsepnya ini sudah proven sampai kurang lebih 6 bulan lebih, wah itu bisa jadikan suatu pertandingan nanti. Barulah dibuka akun real itu berbeda rasanya dari sebelum punya ilmu ya. Beda sekali saat dulu blank sekali, belum ada konsep ya, entry itu juga bingung mau buy di mana, mau di sell di mana, ada rasa takut, ya itu wajar. Ya sekarang sudah memiliki konsep. Nah, terapkanlah dengan konsisten konsepnya ini. Iya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Rekan-rekan semuanya? Nggak tidur kan ya? Oh enggak, Coach. Oh enggak 5, ya. Coach. 5 ya, Pak Theo ini udah luar 5. biasa loh. Ini membuat konsep itu nggak mudah, Pak Dani, Pak Theo, lalu Pak Eri, Pak Gunarjo, Pak Chandra, dan teman-teman yang sudah memberikan kontribusi sesi sharing ini luar biasa, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Enggak seperti nasabah-nasabah baru kemarin, enggak. Ini udah. Ya kan dari Pak Gus juga yang memberikan ilmunya, Pak. Nah, sama-sama lah. Kalau misalkan nggak subur tanahnya ya sama juga bohong. Tergantung tanahnya menerimanya. Ya, Bro Erik tuh lihat aja dari semenjak pandemi gencarkan terus akhirnya menemukan Fibo Cincai ya, luar biasa. Ya saya menggunakan ilmunya Pak Erik juga tuh. Saya bikin Fibo saya tuh juga ini ya apa namanya? Dimodifikasi ya. Iya, modifikasi. Ya tuh ibaratnya this is work, jadi bisa dikerjakan. Levelnya saya tambahkan tuh. Sampai ke -2 +2. Bro Erik tidur kali ini. Hadir, Coach. Nyimak deh, Pak. Mantap. Ya. Ya, kalau udah berjalan dengan baik, yuk kita coba gebrakan nanti. Ada saatnya kita buat gebrakan di mana road share atau kita bisa keliling lalu mudah-mudahan dari masing-masing
kota, di perwakilan ya, terutama di kota-kota Pulau Jawa ya, yang memang aksesnya bisa dengan kendaraan darat ya, tanpa untuk gathering, coach, gathering. Iya, kalau di Malang saya muncul, coach. Saya ikut, coach. Kalau ada di Malang, coach. Pengen sekali nih, makanya saya lagi nyari konsepnya nih, apakah di Malang ya, terutama di Pulau Jawa dulu ya. Tapi yang di Jawa Barat ini kan ada komunitas Bandung ini banyak sekali sebenarnya kalau kita kumpulin. Tapi yang memang yang aktif, ya yang aktif itu saya lihat di sekitar Jawa Timur nih. Jawa Bandung, Timur coach, hadir. Sekalian ke ini ya, Tangkuban Perahu ya. Ya, luar biasa. Pak Theo, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan kembali, yang penting konsepnya ini sudah bisa berjalan, dan saya rasa bisa diimplementasikan. Yang terpenting adalah kesabaran tadi. Nah, tadi pertanyaan Pak Ahmad sungguh bagus ya, sehingga jawaban yang keluar dari Pak Theo itu nggak langsung gegabah entry. Nah, jadi masih bisa menahan diri untuk entry jika memang ada peluang yang klik oleh konsep yang diterapkan Pak Theo tersebut. Ya, jadi nggak gegabah. Lihat lagi time frame besarnya, karena time frame besarnya sebagai lautan yang besar, gelombang yang besar, ya, daripada kita mengambil gelombang kecil, ya. Kalau misalkan kita ingin gelombang yang besar, ya silakan kita mengarungi atau melihat frekuensi gelombang besar. Tetapi kalau kita hanya mencari gelombang kecil di bibir pantai, ya berarti kita ambillah peluang di gelombang kecilnya saja. Nggak salah secara konsep, yang terpenting adalah bagaimana menerapkan win rate ratio dengan risk reward ratio, serta menjalankan money management serta risk and reward ratio-nya tersebut diterapkan di setiap posisi entry, ya. Daripada kita sudah konsepnya sudah baik, lalu fondasi belum kuat, ya itu akan menjadi resiko yang besar. Oke, saya rasa terima kasih bagi rekan-rekan. Ini sangat-sangat full dan padat dan bisa diimplementasikan ke teman-teman semuanya. Dan sekali lagi videonya saya akan share ke YouTube channel, dan saya minta foto ya, foto Pak Theo atau foto Pak Dhani ya, mungkin akan saya coba publikasikan di thumbnail YouTube channel saya, sehingga bisa Pak Theo atau Pak Dhani publikasikan lagi ke teman-teman bahwa saya ada satu konsep seperti ini. Seperti yang Bro Erik sampaikan dan Pak Gunarjo, ada dokumentasinya sehingga bisa di sharing ke orang-orang sekitar bahwa ada bukti dan ada suatu pemaparan yang sudah disampaikan pada dokumen YouTube channel saya ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk semua partisipan dan semua member Trading Santai Premium ya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menambah manfaat dan menjadi berkah atau berkat untuk kita semuanya, sehingga meningkatkan kompetensi ya, dan pengetahuan di dalam penerapan diri kita ya. Artinya gini, tidak ada yang sulit. Buktinya teman-teman pun juga bisa membuat sebuah konsep. Yang terpenting adalah fokus terhadap prosesnya dan pilih pada konsepnya mana yang nyaman, mana yang bisa diimplementasikan dengan baik. Artinya dengan baik tahu di mana antisipasi dan tahu di mana bagaimana membuat suatu keuntungan di dalam win-nya tersebut. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Theo dan Pak Dhani atas kontribusi malam ini pada sesi sharing ya, dan sangat bermanfaat banget ya, luar biasa. Terus pertahankan dan jangan lupa evaluasi dengan rekap jurnal tersebut sebagai data pendukung bahwa konsep yang dijalankan itu berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok lusa hari Jumat ya. Kita program saya di GKI Invest. Semoga kita selalu tetap sehat jasmani dan rohani dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat malam, selamat istirahat. Salam trading santai dari saya Kuswanto dan sampai jumpa. Thank you. Terima kasih Pak Kus. Selamat malam. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.